Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Yusuf Syam dengan NIM H0711910444, Andi Ilham Syah Idris dengan NIM H07119116, Gifari Sakawali dengan NIM H07119109, Raffi Ramdhani Putra dengan NIM H07119156, Indira Septianita Larasati dengan NIM H07119123, dan saya sendiri Eka Fitri Ramadhani dengan NIM H07119143. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas modul 1 sistem basis data. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Intro to Database atau pengenalan dalam database. Pengenalan dalam database, yang mana database ini sudah menjadi komponen utama dalam kehidupan kita. Berbagai aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan database sering kita lakukan setiap harinya. Contohnya yaitu transaksi online, e-commerce, bayar PDAM, bayar tagihan listrik, dan tiket transportasi online. Contohnya e-commerce misalnya itu Bukalapak atau Tokopedia. Di dua aplikasi ini, mereka memiliki data kita, nama, nomor telepon, alamat, email, dan lain-lain. Semua itu digunakan agar mereka bisa tahu misalnya alamat untuk ketika kita memasukkan data alamat dan mereka ingin menghantarkan barang kepada kita, maka kita tahu alamatnya. Mereka tahu alamatnya. Yang kedua contohnya itu bank, di mana kita bisa menabung, transfer, deposito, dan lain-lain. Nah, interaksi kita dengan aplikasi database seperti yang seperti yang kayak contoh 2 tadi itu bentuk aplikasi database tradisional. Hampir semua informasi yang disimpan dan diakses berupa data teks maupun numerik saat ini. Dengan perkembangan teknologi dan peningkatan fasilitas dan fitur baru oleh para vendor, database tidak hanya menyimpan data-data numerik dan teks saja, tetapi juga dapat menyimpan objek-objek lain ke dalam database. Misalnya database multimedia mampu menyimpan data gambar, video, dan suara. Data warehouse dan OLAP (Online Analytical Processing) berguna pada sistem industri besar untuk mengekstrak dan menganalisis informasi yang berguna sehingga sangat bermanfaat di dalam kepentingan pengambilan keputusan atau decision making. Teknologi real time dan Activate Database digunakan dalam mengontrol proses industri dan manufaktur di sistem automation, warning, early system pada suatu bencana, dan lain-lain. Itulah pengenalan kepada database beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita dan maupun dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Syam, NIM H0711911044, akan menjelaskan tentang definisi basis data. Definisi basis data. Jadi, basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi serta terorganisir. Umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Basis data berasal dari kata basis dan kata data. Adapun pengertian dari kedua kata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata basis. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Kata data merupakan representasi fakta yang mewakili suatu objek dunia nyata seperti manusia, barang, peristiwa, konsep, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasi dari data-data tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik basis data atau karakteristik database. Nah, pada karakteristik database, pada database tradisional, khususnya manajemen pemrosesan file, selalu terjadi adanya pengulangan, redundansi data. Hal inilah yang menyebabkan data tidak valid dan adanya pemborosan space. Oleh karena itu, database memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk database tradisional yang meliputi. Yang pertama itu ada self-describing network of database system. Yang kedua itu ada isolation between programs and data abstraction. Yang ketiga itu ada support of multiple view of the data.
Yang ketiga itu ada sharing of data and multi-user transaction processing. Karakteristik database yang pertama itu ada self-describing nature of a database system, yang dimana sistem database tidak hanya berisi database saja, akan tetapi mampu mendeskripsikan dan mendefinisikan dengan lengkap secara struktur dan constraint. Definisi lengkap database tersimpan pada katalog DBMS. Katalog DBMS berisi semua informasi database, seperti struktur tiap tabel, tipe, dan format penyimpanan masing-masing field, kolom, item table, serta berbagai constraint data. Informasi database tersimpan dalam katalog DBMS inilah yang disebut dengan metadata, yang mendeskripsikan database utama. Kemudian yang kedua itu ada insulation between programs and data abstraction. Artinya isolasi antara program dan data dan perlindungan data. Dalam hal ini, adanya penyekatan antara program, data, dan abstraksi data. Pada database tradisional, di mana data file dipasang dalam program aplikasi, sehingga setiap terjadi perubahan harus merubah seluruh program yang mengakses file tersebut. Berbeda dengan database tradisional, struktur data file tersimpan di dalam katalog DBMS secara terpisah dari pengaksesan program. Karakteristik DBMS yang memberikan kebebasan program, data, dan program operation ini disebut dengan abstraksi data. Dalam abstraksi data, data dalam database disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS. Sistem ini menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan, dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data berupa tingkatan atau level tampilan dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Di dalam abstraksi data terdapat 3 level pada karakteristik, yang dimana paling bawah itu terdapat level fisik atau physical schema, yang dimana level fisik tersebut berada di level rendah. Dalam abstraksi data dapat menunjukkan bahwa bagaimana sesungguhnya satu data tersebut disimpan. User dapat melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan level fisik berhubungan dengan aplikasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record penyimpanan, penempatan record data, penempatan kompresi, dan enkripsi data. Kemudian disusul level konseptual atau conceptual schema, yang dimana menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya dengan data lain. Level konseptual juga berisi struktur logikal database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Dalam level konseptual juga memiliki tingkatan, yakni entitas, atribut, dan relasi. Kedua constraint terhadap data, ketiga informasi semantics data. Keempat, informasi keamanan dan integrasi data. Dan yang terakhir itu ada level pandangan atau biasa di sini dalam gambar itu ditunjukkan view, yang dimana level pandangan ini berada di level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan data hanya sebagian dari database dan tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Selanjutnya, pada karakteristik basis data ini terdapat support of multiple view of the data, yang dimana dapat mendukung pada berbagai view data. View juga merupakan salah satu hasil dari SQL query yang menampilkan data dari berbagai tabel. View biasanya dibuat
untuk kebutuhan report data yang kompleks pada berbagai kebutuhan user yang berbeda-beda. View bagian dari database, yang dimana salah satu objek dari database. Karakteristik yang terakhir itu ada sharing of data and multi-user transaction processing, yang artinya penumpahan data dan pemrosesan transaksi multi pengguna, yang dimana DBMS memiliki kemampuan dalam sharing data, serta dalam penanganan proses transaksi dari banyak user atau multi-user pada saat yang sama. Untuk itulah, DBMS juga harus memiliki kontrol konkurensi, yang mengontrol adanya user yang mengakses updatean data yang sama. Contoh aplikasinya seperti online transaction processing. Beberapa pegawai reservasi pesawat dapat menempatkan posisi kursi penumpang, dan DBMS memastikan bahwa setiap kursi hanya dapat diakses untuk seorang pegawai pada saat waktu itu saja, atau hanya satu waktu itu saja. Bagian selanjutnya yaitu pengguna basis data. Nah, pengguna atau pemakai basis data merupakan orang atau sistem yang akan mengakses dan merubah isi basis data. Nah, beberapa jenis pengguna basis data seperti yang pertama, programmer aplikasi. Pengguna ini mengimplementasikan program aplikasi khusus untuk mengakses data yang disimpan. Mereka harus terbiasa dengan DBMS atau Database Management System untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, user mahir merupakan mereka yang memiliki cara sendiri untuk mengakses database. Artinya, mereka tidak menggunakan program aplikasi yang disediakan di sistem. Sebaliknya, mereka mungkin mendefinisikan aplikasi mereka sendiri atau mendeskripsikan kebutuhan mereka secara langsung dengan menggunakan bahasa query. Nah, pengguna khusus ini memelihara database pribadi mereka dengan menggunakan paket program siap pakai yang menyediakan perintah berbasis menu yang mudah digunakan seperti Microsoft Access. Kemudian yang ketiga, database administrator merupakan satu orang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk memberi otorisasi akses ke database, memantau penggunaannya, dan mengelola sumber daya untuk mendukung penggunaan seluruh sistem database. Yang keempat, pengguna aplikasi adalah seseorang yang mengakses program aplikasi yang ada untuk melakukan tugas sehari-hari. Dan yang terakhir, end user merupakan orang yang pekerjaannya memerlukan akses ke database untuk membuat query, memperbarui, dan membuat laporan. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan basis data yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Terbagi atas 3, yaitu menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan menerapkan aturan atau batasan constraint, tipe data, domain data, keunikan data tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat, kelengkapan atau competencies.
agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan file-file pada tabel atau menambah tabel baru. Kelima, keamanan atau security, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke tangan orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, username dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Yang terakhir, tujuan basis data yang keenam yaitu kebersamaan atau shareability, agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan oleh atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk penggunaan data. Kemudian manfaat basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan untuk memilih data sehingga menjadi kelompok diurutkan dengan cepat. Inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Seberapa cepat diolah oleh database juga tergantung pada desain database. Kedua, dapat digunakan bersama. Database dapat digunakan oleh siapa saja dalam sebuah perusahaan. Misalnya, dalam database siswa perguruan tinggi diperlukan oleh beberapa bagian seperti admin, keuangan, bagian akademik. Semua bidang ini memerlukan database mahasiswa. Tetapi tidak perlu setiap bagian dibuat database itu sendiri. Cukup dari database mahasiswa disimpan pada user pusat. Kemudian aplikasi masing-masing bagian dapat dihubungkan ke database siswa. Ketiga, kontrol data terpusat. Terkait dengan menunjuk kedua, meskipun pada sebuah perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap menjadi salah satu saja. Ini memfasilitasi data kontrol seperti ketika Anda ingin memperbaharui data siswa. Maka kita perlu memperbaharui semua data dalam setiap bagian atau divisi, tapi cukup dalam satu database yang ada di server pusat. Manfaat yang keempat itu perangkat menghemat daya. Dengan memiliki database terpusat, maka dalam setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database, karena database hanya diperlukan satu yang disimpan di server pusat. Ini akan memotong biaya pembelian perangkat. Kelima, keamanan data. Hampir semua sekarang memiliki aplikasi manajemen database, fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu menciptakan hak akses yang berbeda, tergantung disesuaikan dengan kepentingan dan posisi pengguna. Selain itu, data yang disimpan dalam database diperlukan password untuk mengaksesnya. Yang keenam, memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Pada titik ini, database dirancang dengan sangat baik, sehingga perusahaan membutuhkan aplikasi baru tidak perlu membuat database baru juga, atau tidak perlu mengubah struktur database yang sudah ada, sehingga pengembang aplikasi atau programmer hanya cukup untuk membuat atau menemukan aplikasi regulasi saja. Dengan segudang manfaat dan kegunaan yang dimiliki oleh database, maka seharusnya semua perusahaan yang baik, para pengusaha kecil, terutama perusahaan besar, memiliki database dibangun dengan desain yang baik.
Ditambah dengan penggunaan teknologi jaringan komputer, manfaat dari database ini akan semakin besar. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan basis data yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Terbagi atas 3, yaitu menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan menerapkan aturan atau batasan constraint, tipe data, domain data, keunikan data tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat, kelengkapan atau competencies. Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan file-file pada tabel atau menambah tabel baru. Kelima, keamanan atau security. Agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke tangan orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, username dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Yang terakhir, tujuan basis data yang keenam yaitu kebersamaan atau shareability. Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan oleh atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk penggunaan data. Kemudian manfaat basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan untuk memilih data sehingga menjadi kelompok diurutkan dengan cepat. Inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Seberapa cepat diolah oleh database juga tergantung pada desain database. Kedua, dapat digunakan bersama. Database dapat digunakan oleh siapa saja dalam sebuah perusahaan. Misalnya, dalam database siswa perguruan tinggi diperlukan oleh beberapa bagian seperti admin, keuangan, bagian akademik. Semua bidang ini memerlukan database mahasiswa. Tetapi tidak perlu setiap bagian dibuat database itu sendiri. Cukup dari database mahasiswa disimpan pada user pusat. Kemudian aplikasi masing-masing bagian dapat dihubungkan ke database siswa. Ketiga, kontrol data terpusat. Terkait dengan menunjuk kedua, meskipun pada sebuah perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap menjadi salah satu saja. Ini memfasilitasi data kontrol seperti ketika Anda ingin memperbaharui data siswa. Maka kita perlu memperbaharui semua
data dalam setiap bagian atau divisi, tapi cukup dalam satu database yang ada di server pusat. Manfaat yang keempat, itu perangkat menghemat daya. Dengan memiliki database terpusat, maka dalam setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database, karena database hanya diperlukan satu yang disimpan di server pusat. Ini akan memotong biaya pembelian perangkat. Kelima, keamanan data. Hampir semua sekarang memiliki aplikasi manajemen database, fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu menciptakan hak akses yang berbeda, tergantung disesuaikan dengan kepentingan dan posisi pengguna. Selain itu, data yang disimpan dalam database diperlukan password untuk mengaksesnya. Yang keenam, memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Pada titik ini, database dirancang dengan sangat baik, sehingga perusahaan membutuhkan aplikasi baru tidak perlu membuat database baru juga, atau tidak perlu mengubah struktur database yang sudah ada, sehingga pengembang aplikasi atau programmer hanya cukup untuk membuat atau menemukan aplikasi regulasi saja. Dengan segudang manfaat dan kegunaan yang dimiliki oleh database, maka seharusnya semua perusahaan yang baik, para pengusaha kecil, terutama perusahaan besar, memiliki database dibangun dengan desain yang baik. Ditambah dengan penggunaan teknologi jaringan komputer, manfaat dari database ini akan semakin besar. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan basis data yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Terbagi atas 3, yaitu menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan menerapkan aturan atau batasan constraint, tipe data, domain data, keunikan data tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat, kelengkapan atau competencies. Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan file-file pada tabel atau menambah tabel baru. Kelima, keamanan atau security. Agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke tangan orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, username dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Yang terakhir, tujuan basis data yang keenam yaitu kebersamaan atau shareability. Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data, karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan.
oleh atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk penggunaan data. Kemudian manfaat basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan untuk memilih data sehingga menjadi kelompok diurutkan dengan cepat. Inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Seberapa cepat diolah oleh database juga tergantung pada desain database. Kedua, dapat digunakan bersama. Database dapat digunakan oleh siapa saja dalam sebuah perusahaan. Misalnya, dalam database siswa perguruan tinggi diperlukan oleh beberapa bagian seperti admin, keuangan, bagian akademik. Semua bidang ini memerlukan database mahasiswa. Tetapi tidak perlu setiap bagian dibuat database itu sendiri. Cukup dari database mahasiswa disimpan pada user pusat. Kemudian aplikasi masing-masing bagian dapat dihubungkan ke database siswa. Ketiga, kontrol data terpusat. Terkait dengan menunjuk kedua, meskipun pada sebuah perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap menjadi salah satu saja. Ini memfasilitasi data kontrol seperti ketika Anda ingin memperbaharui data siswa. Maka kita perlu memperbaharui semua data dalam setiap bagian atau divisi, tapi cukup dalam satu database yang ada di server pusat. Manfaat yang keempat, itu perangkat menghemat daya. Dengan memiliki database terpusat, maka dalam setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database, karena database hanya diperlukan satu yang disimpan di server pusat. Ini akan memotong biaya pembelian perangkat. Kelima, keamanan data. Hampir semua sekarang memiliki aplikasi manajemen database, fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu menciptakan hak akses yang berbeda, tergantung disesuaikan dengan kepentingan dan posisi pengguna. Selain itu, data yang disimpan dalam database diperlukan password untuk mengaksesnya. Yang keenam, memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Pada titik ini, database dirancang dengan sangat baik, sehingga perusahaan membutuhkan aplikasi baru tidak perlu membuat database baru juga, atau tidak perlu mengubah struktur database yang sudah ada, sehingga pengembang aplikasi atau programmer hanya cukup untuk membuat atau menemukan aplikasi regulasi saja. Dengan segudang manfaat dan kegunaan yang dimiliki oleh database, maka seharusnya semua perusahaan yang baik, para pengusaha kecil, terutama perusahaan besar, memiliki database dibangun dengan desain yang baik. Ditambah dengan penggunaan teknologi jaringan komputer, manfaat dari database ini akan semakin besar. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan basis data yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Terbagi atas 3, yaitu menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan menerapkan aturan atau batasan constraint, tipe data, domain data, keunikan data tersebut.
Tujuan yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat, kelengkapan atau competencies. Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan file-file pada tabel atau menambah tabel baru. Kelima, keamanan atau security. Agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke tangan orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, username dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Yang terakhir, tujuan basis data yang keenam yaitu kebersamaan atau shareability. Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan oleh atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk penggunaan data. Kemudian manfaat basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan untuk memilih data sehingga menjadi kelompok diurutkan dengan cepat. Inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Seberapa cepat diolah oleh database juga tergantung pada desain database. Kedua, dapat digunakan bersama. Database dapat digunakan oleh siapa saja dalam sebuah perusahaan. Misalnya, dalam database siswa perguruan tinggi diperlukan oleh beberapa bagian seperti admin, keuangan, bagian akademik. Semua bidang ini memerlukan database mahasiswa. Tetapi tidak perlu setiap bagian dibuat database itu sendiri. Cukup dari database mahasiswa disimpan pada user pusat. Kemudian aplikasi masing-masing bagian dapat dihubungkan ke database siswa. Ketiga, kontrol data terpusat. Terkait dengan menunjuk kedua, meskipun pada sebuah perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap menjadi salah satu saja. Ini memfasilitasi data kontrol seperti ketika Anda ingin memperbaharui data siswa. Maka kita perlu memperbaharui semua data dalam setiap bagian atau divisi, tapi cukup dalam satu database yang ada di server pusat. Manfaat yang keempat, itu perangkat menghemat daya. Dengan memiliki database terpusat, maka dalam setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database, karena database hanya diperlukan satu yang disimpan di server pusat. Ini akan memotong biaya pembelian perangkat. Kelima, keamanan data. Hampir semua sekarang memiliki aplikasi manajemen database, fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu menciptakan hak akses yang berbeda, tergantung disesuaikan dengan kepentingan dan posisi pengguna. Selain itu, data yang disimpan dalam database diperlukan password untuk mengaksesnya. Yang keenam, memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Pada titik ini, database dirancang dengan sangat baik, sehingga perusahaan membutuhkan aplikasi baru tidak perlu membuat database baru juga.
atau tidak perlu mengubah struktur database yang sudah ada, sehingga pengembang aplikasi atau programmer hanya cukup untuk membuat atau menemukan aplikasi regulasi saja. Dengan segudang manfaat dan kegunaan yang dimiliki oleh database, maka seharusnya semua perusahaan yang baik para pengusaha kecil, terutama perusahaan besar, memiliki database dibangun dengan desain yang baik. Ditambah dengan penggunaan teknologi jaringan komputer, manfaat dari database ini akan semakin besar. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan basis data yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Terbagi atas 3, yaitu menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan menerapkan aturan atau batasan constraint, tipe data, domain data, keunikan data tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat, kelengkapan atau competencies. Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan file-file pada tabel atau menambah tabel baru. Kelima, keamanan atau security. Agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke tangan orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, username dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Yang terakhir, tujuan basis data yang keenam yaitu kebersamaan atau shareability. Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data, karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan oleh atau kondisi deadlock, karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk penggunaan data. Kemudian manfaat basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan untuk memilih data sehingga menjadi kelompok diurutkan dengan cepat. Inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Seberapa cepat diolah oleh database juga tergantung pada desain database. Kedua, dapat digunakan bersama. Database dapat digunakan oleh siapa saja dalam sebuah perusahaan. Misalnya, dalam database siswa perguruan tinggi diperlukan oleh beberapa bagian seperti admin, keuangan, bagian akademik. Semua bidang ini memerlukan database mahasiswa. Tetapi tidak perlu setiap bagian dibuat database itu sendiri. Cukup dari database mahasiswa disimpan pada user pusat. Kemudian aplikasi
Masing-masing bagian dapat dihubungkan ke database siswa. Ketiga, kontrol data terpusat. Terkait dengan menunjuk kedua, meskipun pada sebuah perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap menjadi salah satu saja. Ini memfasilitasi data kontrol seperti ketika Anda ingin memperbaharui data siswa. Maka kita perlu memperbaharui semua data dalam setiap bagian atau divisi, tapi cukup dalam satu database yang ada di server pusat. Manfaat yang keempat, itu perangkat menghemat daya. Dengan memiliki database terpusat, maka dalam setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database, karena database hanya diperlukan satu yang disimpan di server pusat. Ini akan memotong biaya pembelian perangkat. Kelima, keamanan data. Hampir semua sekarang memiliki aplikasi manajemen database, fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu menciptakan hak akses yang berbeda, tergantung disesuaikan dengan kepentingan dan posisi pengguna. Selain itu, data yang disimpan dalam database diperlukan password untuk mengaksesnya. Yang keenam, memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Pada titik ini, database dirancang dengan sangat baik, sehingga perusahaan membutuhkan aplikasi baru tidak perlu membuat database baru juga, atau tidak perlu mengubah struktur database yang sudah ada, sehingga pengembang aplikasi atau programmer hanya cukup untuk membuat atau menemukan aplikasi regulasi saja. Dengan segudang manfaat dan kegunaan yang dimiliki oleh database, maka seharusnya semua perusahaan yang baik, para pengusaha kecil, terutama perusahaan besar, memiliki database dibangun dengan desain yang baik. Ditambah dengan penggunaan teknologi jaringan komputer, manfaat dari database ini akan semakin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hamsyah Idris, NIM H0711911016. Saya mahasiswa program studi ilmu komputer dan mengambil mata kuliah sistem basis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen basis data. Database dan sistem database itu menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, komponen-komponen yang ada dalam basis data itu yang pertama perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras komputer itu adalah semua bagian fisik komputer. Contohnya mouse, keyboard, monitor, CPU, memori, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi atau operating system. Nah, sistem operasi itu merupakan suatu software system yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data dan browser web. Nah, secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sementara software-software lainnya itu dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi itu akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user. Dengan demikian, masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan sistem operasi. Kemudian basis data atau database. Nah, database ini berguna untuk menyimpan berbagai objek database seperti struktur tabel, indeks, dan nah, kemudian ada database management system atau DBMS. DBMS itu adalah software yang menangani semua akses ke basis data. Secara konsep, apa yang terjadi adalah sebagai berikut. A. User melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukannya menggunakan suatu bahasa manipulasi data, biasanya disebut SQL. DBMS itu menerima request dari user dan menganalisa request tersebut. DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan eksternal atau konseptual, skema konseptual, pemetaan konseptual atau internal, dan penyimpanan. DBMS
mengeksekusi operasi-operasi yang diperlukan untuk memenuhi user. Kemudian yang kelima adalah pemakai user. Pemakai merupakan orang atau sistem yang akan mengakses atau merubah isi basis data. Beberapa jenis pengguna basis data yaitu programmer aplikasi, user mahir, user umum atau end user dan user khusus. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai bahasa basis data. Nah, bahasa basis data ini merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS atau disebut juga Database Management System. Nah, Database Management System ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama data definition language, yang kedua data manipulation language. Nah, data definition language ini atau disingkat DDL merupakan bagian dari perintah SQL, digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Selanjutnya, data manipulation language berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Nah, yang dimaksud manipulasi dan pengambilan ini yaitu penambahan data baru atau disebut insert, penghapusan data, delete, dan pengubahan data atau update, dan pengubahan dan penambahan data merge. Nah, dan data manipulation language ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu prosedural, yang mana prosedural ini menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya bahasa C atau C++ atau PL dan SQL. Dan ada juga jenis non-prosedural, yang dimana non-prosedural ini menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan, tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya pada non-procedural ini yaitu adalah bahasa SQL. Selanjutnya materi tentang centralized database. Centralized database ini yaitu adalah database pusat yang dapat menampung semua data organisasi pada komputer pusat seperti komputer mainframe atau server. Pengguna dalam organisasi dapat mengakses data dari PC mereka sendiri ataupun terminal. Pada intinya, centralized merupakan cara mudah dalam menyimpan data yang hanya terpusat pada satu PC saja, namun dapat di-share atau dibagikan kepada semua pengguna. Ada beberapa keuntungan centralized. Yang pertama yaitu ada integritas data, yang kedua sedikit data duplikasi, dan yang ketiga mudah dikelola. Integritas data yaitu karena butuh data disimpan sekali, data yang berbeda tidak lagi diadakan di database yang berbeda di berbagai departemen di seluruh organisasi. Sedikit data duplikasi itu maksudnya data hanya dimasukkan sekali, tapi dapat diakses oleh banyak pengguna. Mudah dikelola, lebih mudah untuk mengatur, mengedit, update, dan backup data. Selanjutnya, materi tentang client server and architecture database. Client ini berisi aplikasi basis data dan server berisi DBMS dan basis data. Setiap aktivitas yang dikehendaki para pemakai akan lebih dulu ditangani oleh klien. Klien selanjutnya mengupayakan agar semua proses bisa mungkin ditangani sendiri. Jika ada proses yang harus melibatkan data yang tersimpan pada basis data, baru klien melakukan kontak dengan server. Adapun keuntungan dari sistem client server yaitu yang pertama efisiensi jumlah pekerjaan, yang kedua harga dan performa yang lebih baik pada mesin klien, yang ketiga menyediakan fungsi DBMS secara penuh pada mesin klien, yang keempat itu yang lebih familiar. Adapun keuntungan yang disebutkan di sini yaitu di sini client server ini mengakses pada remote data via standar. Dan sistem basis data client server ini adalah sistem basis data yang pengontrolnya dilakukan berdasarkan klien dan server. Sistem ini terdiri atas dua komponen mesin utama yaitu klien dan server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ilham Syaidris, NIM H07119116. Kali ini kita akan membahas tentang server system arsitektur. Nah, arsitektur itu ialah suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana
Rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Seperti yang bisa kita lihat gambar di bawah, di sini ada terbagi 4. Yang pertama adalah application and widget, application framework, library, Linux, kernel, dan OY, dan ya ada juga Android runtime. Kemudian model arsitektur logis atau software arsitektur. Nah, organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Nah, komponen yang dimaksud berupa unit modular, berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. Jenis model arsitektur logis atau software arsitektur yaitu layered arsitektur, object based arsitektur, data center, event based arsitektur. Kemudian ada juga arsitektur fisik atau sistem arsitektur, peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin yang sesungguhnya. Kemudian ada layered arsitektur. Ini merupakan bagian dari software arsitektur. Nah, komponen-komponen pada layered arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan fungsi dan service. Contohnya operating system seperti Windows, Linux. Kemudian ada juga network protocol atau OSI, TCP. Kemudian object based arsitektur. Nah, object based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Bentuk sistem OA ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Data center arsitektur. Data center dapat dipandang sebagai gudang data yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan kembali data, serta mampu memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. Seperti yang kita lihat di gambar ini, di sini ada komponen dan gudang data. Nah, si komponen ini dia akan mengakses gudang data ini, dan gudang data ini akan memberikan apa yang diinginkan si istilahnya klien. Event based arsitektur. Proses EBA pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan event based arsitektur ini adalah prosesnya bersifat loosely coupled. Sistem arsitektur. Sistem arsitektur terbagi 3, ada centralized arsitektur, ada decentralized arsitektur, kemudian ada hybrid arsitektur. Seperti kita lihat di gambar, ada centralized di mana ada satu server yang besar yang mengontrol semua klien-kliennya. Kemudian ada decentralized yang membagi beberapa server utama, di mana server ini yang disusun sebagai utama ini, dia akan istilahnya membackup klien-klien yang menyeluruh begitu. Kemudian ada distribusi ini, semua klien itu dapat terhubung antara satu sama lain dan dapat menjadi server utamanya juga. Kemudian di sini ada centralized arsitektur. Nah, ini server kliennya akan merequest dulu ke server akan menerima dan mengembalikan hasilnya kepada klien. Klien server unggul dalam kecepatan dan mendukung jaringan besar. Kekurangan terdapat pada sisi setup yang cukup kompleks, biaya tinggi, dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola. Kemudian pada model client server terdapat perilaku yang biasa disebut request reply behavior, seperti yang dijelaskan tadi. Application layering. Model client service seiring perkembangannya mengundang perdebatan mengenai perbedaan antara client dan server itu sendiri. Nah, pada umumnya client server arsitektur ditujukan untuk keperluan user akses ke database. Maka dari itu layered architectural style itu dibagi menjadi user interface level, processing level, data level. Kemudian decentralized architecture. Decentralized architecture ini juga biasa disebut sebagai horizontal distribusi.
pada arsitektur ini, secara fisik terpisah namun secara logis memiliki fungsi level yang sama, di mana setiap mesin itu memproses bagiannya sendiri, kemudian melakukan balance terhadap hasil proses. Nama lainnya biasa itu peer-to-peer arsitektur. Seperti ini, peer-to-peer arsitektur. Nah, dalam struktur ini, lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic procedure, seperti menggunakan distribusi hash table. Unstructured peer-to-peer arsitektur. Nah, dalam struktur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya, setiap node mendata jaringan node network, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak sederhana. Topologi Management of Overlay Network. Nah, walaupun pada struktur dan unstructured peer-to-peer system cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan pemilihan entries dari pandangan parsial, di mana topologi tertentu dapat dibangun dan dijaga konektivitasnya. Pendekatan topologi Management of Overlay Network ini diperoleh dengan mengambil dua pendekatan layering seperti gambar berikut. Ada structure overlay, ada random overlay. Superpairs menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Teknik superpairs dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya, superpairs ini digunakan pada peer-to-peer network. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paralel sistem basis data. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus memahami apa itu paralel system. Sistem database paralel merupakan kompromi dalam pilihan desain untuk memberikan keuntungan tersebut dengan baik dalam segi biaya ataupun kinerja. Sistem database paralel terdiri dari banyak prosesor dan banyak menyimpan yang terhubung oleh jaringan yang cepat. Ukuran kinerja paralel sistem database terdapat dua bagian. Yang pertama itu throughput dan yang kedua itu response time atau waktu responnya, yang dimana throughput sendiri banyaknya teks yang dapat dilengkapi dalam waktu yang dekat, sedangkan response time yang merupakan tanggapan waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi single text dari peserta. Kemudian kita memasuki keuntungan sistem database paralel. Apa saja keuntungan sistem database paralel? Nah, keuntungan dari sistem database paralel itu ada 3. Yang pertama, tinggi kinerja. Yang kedua itu ketersediaan tinggi atau high availability. Yang ketiga itu diperpanjang atau extensibility. Yang pertama itu ada tinggi kinerja, yang dimana kita dapat meningkatkan throughput atau intra-query parallelism dan mengurangi waktu respon atau intra-query parallelism. Hal ini dapat diperoleh melalui beberapa solusi yang saling melengkapi, antara lain dukungan database berorientasi sistem operasi, data paralel pengelolaan, optimasi query, dan load balancing. Yang dimana artian ini memiliki sistem operasi yang harus dibatasi, dan artian sadar dari persyaratan database tertentu, misalnya saja manajemen buffer. Kita dapat menyederhanakan pelaksanaan fungsi database tingkat rendah, dan oleh karena itu, kita juga dapat mengurangi biaya mereka. Misalnya saja, biaya pesan dapat dikurangi secara signifikan untuk beberapa ratus instruksi dengan mengkhususkan protokol communication. Parallelism dapat meningkatkan throughput menggunakan antar permintaan parallelism dan mengurangi waktu respon transaksi menggunakan intra permintaan parallelism. Namun, untuk mengurangi waktu respon query,
kita bisa meminimalkan overheat dari parallelism, misalnya saja dengan membatasi derajat parallelism untuk query. Load balancing adalah kemampuan sistem untuk membagi beban kerja yang diberikan secara merata di antar muka prosesor. Yang kedua adalah ketersediaan tinggi atau high availability, yang dimana kita dapat menggunakan replikasi data. Replikasi data pada beberapa node berguna untuk mendukung failover, teknik toleransi kesalahan yang memungkinkan pengalihan otomatis transaksi dari node gagal untuk node yang lain dalam menyimpan salinan data. Yang ketiga ada diperpanjang atau extensibility. Dalam artian diperbesar kapasitasnya serta ditingkatkan kecepatannya secara linear. Artinya, dalam sistem paralel menampung peningkatan ukuran database atau tuntutan peningkatan kinerja, misalnya throughput harus lebih mudah. Speed up linear mengacu pada peningkatan linear dalam kinerja untuk ukuran basis data konstan, sedangkan jumlah node yaitu pengolahan dan daya penyimpanan yang meningkat secara linear. Scale up linear mengacu pada kinerja yang berkelanjutan untuk peningkatan linear baik dalam ukuran database dan jumlah node. Selanjutnya yakni arsitektur DBSM paralel. Ada 3 arsitektur komputer paralel. Yang pertama itu ada shared memory, yang dimana prosesor membagi memori kepada umum. Yang kedua ada shared disk, yang dimana prosesor membagi sebagian kapasitas disk. Yang ketiga ada shared nothing, yang dimana prosesor membagi bukan pada memori dan juga bukan pada disk. Yang keempat ada hierarchical, yang merupakan gabungan berbagai arsitektur. Shared memory memiliki 2 keuntungan yang kuat, yaitu kesederhanaan dan load balancing. Karena meta informasi atau direktori dan kontrol informasi, misalnya tabel kunci, dapat dibagi oleh semua prosesor. Menulis perangkat lunak database tidak jauh berbeda dibandingkan untuk komputer prosesor tunggal. Secara khusus, antar permintaan parallelism datang secara gratis. Intra permintaan parallelism memerlukan beberapa paralelisasi, tapi tetap agak sederhana. Load balancing mudah untuk mencapai karena mudah dicapai pada saat runtime dengan menggunakan memori bersama dengan mengalokasikan setiap tugas baru ke prosesor paling sibuk. Di balik keuntungan shared memory memiliki 3 masalah, yaitu biaya tinggi, diperpanjangnya terbatas, dan rendahnya ketersediaan. Biaya tinggi yang dikeluarkan oleh interkoneksi yang membutuhkan hardware yang cukup kompleks karena kebutuhan untuk menghubungkan setiap prosesor untuk setiap memori atau disk. Dengan prosesor yang lebih cepat, akan bertentangan pada akses untuk meningkatkan shared memory yang cepat dan akan menurunkan kinerja. Solusinya adalah dengan menggunakan memori duplex dengan interkoneksi berlebihan. Selanjutnya itu bersama disk atau shared disk, yang dimana shared disk itu memiliki sejumlah keuntungan antara lain biaya yang lebih rendah, diperpanjang tinggi, beban balancing, ketersediaan, dan migrasi mudah dari sistem terpusat. Biaya interkoneksi secara signifikan kurang dari dengan shared memory, sejak standar bus teknologi dapat digunakan. Mengingat bahwa setiap prosesor memiliki memori utama yang cukup, gangguan pada disk bersama dapat diminimalkan. Dengan demikian, diperpanjang bisa lebih baik, biasanya sampai 100 prosesor, karena kesalahan memori dapat diisolasi dari node lain, ketersediaan bisa lebih tinggi. Akhirnya, migrasi dari sistem terpusat dengan shared disk relatif mudah karena data pada disk tidak perlu ditata kembali. Yang ketiga itu ada
shared ada atau biasa kita sebut dengan shared nothing, yang dimana dalam pendekatan shared nothing, masing-masing prosesor memiliki akses eksklusif ke memori utama, dan disk yang satuannya adalah S. Mirip dengan shared disk, setiap node prosesor memori disk berada di bawah kendali salinan sendiri dari sistem operasi. Kemudian, setiap node dapat dilihat sebagai sebuah situs lokal dengan database dan software sendiri. Dalam sistem database terdistribusi. Oleh karena itu, sebagian besar solusi yang dirancang untuk database terdistribusi seperti fragmentasi database, manajemen transaksi terdistribusi, dan pemrosesan query terdistribusi dapat digunakan kembali. Menggunakan interkoneksi cepat adalah salah satu upaya untuk menampung sejumlah besar node. Pada arsitektur DBMS paralel, terdapat hierarkikal, yang dimana hierarkikal itu ada hybrid arsitektur, yang dimana hybrid arsitektur merupakan gabungan berbagai arsitektur, sehingga berbagai kemungkinan kombinasi dari 3 arsitektur dasar yang mungkin untuk mendapatkan trade-off biaya, kinerja, diperpanjang, ketersediaan, dan lain-lain. Arsitektur hybrid mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari arsitektur yang berbeda, biasanya efisiensi dan kesederhanaan bersama memori dan diperpanjang, dan biaya baik disk bersama atau berbagi apa-apa. Maksudnya di sini adalah arsitektur DBMS paralelnya. Pada bagian ini, kita akan membahas 2 arsitektur hybrid populer, yakni yang pertama ada NUMA dan yang kedua itu ada cluster. Arsitektur hybrid terdapat NUMA, yang dimana dengan shared memori, masing-masing prosesor memiliki memori akan akses seragam UMA dengan waktu akses konstan. Karena kedua memori virtual dan memori fisik dibagi, salah satu keuntungan utama adalah bahwa model pemrograman berbasis memori virtual bersama sederhana. Dengan baik bersama disk atau shared apa-apa, memori baik virtual dan berbagai didistribusikan yang menghasilkan skalabilitas untuk sejumlah besar prosesor. Tujuan dari NUMA adalah untuk menyediakan model pemrograman, shared memori, dan semua manfaatnya dalam arsitektur scalable dengan memori terdistribusi untuk sejumlah besar prosesor. Tujuan dari NUMA adalah untuk menyediakan model pemrograman, shared memori, dan semua manfaatnya dalam arsitektur scalable dengan memori terdistribusi. Dan NUMA istilah mencerminkan fakta bahwa akses ke memori hampir bersama mungkin memiliki biaya yang berbeda tergantung pada apakah memori fisik lokal ataupun remote hanya untuk prosesornya saja. Kemudian, arsitektur hybrid terdapat cluster, yang dimana sebuah cluster adalah satu set node server independen saling berbagi sumber daya dan membentuk sebuah sistem tunggal. Sumber daya bersama yang disebut sumber daya berkerumun bisa hardware seperti disk atau perangkat lunak seperti layanan manajemen data. The node server terbuat dari komponen of the shelf, mulai dari komponen PC sederhana. Menggunakan banyak komponen of the shelf adalah penting untuk mendapatkan yang terbaik rasio biaya per atau kinerja sambil mengeksploitasi atau mengeksplor kemajuan dalam komponen hardware. Dalam bentuk yang termurah, interkoneksi dapat menjadi jaringan lokal. Namun, sekarang ada interkoneksi standar cepat untuk cluster, misalnya saja Myrinet dan InfiniBand yang menyediakan bandwidth tinggi GB per detik dengan latensi rendah untuk lalu lintas pesan. Dibandingkan dengan sistem terdistribusi, cluster secara geografis terkonsentrasi di satu lokasi dan terbuat dari node homogen. Arsitektur dapat berubah
Arsitektur dapat berupa shared apa-apa atau shared disk. Cluster bersama ada telah banyak digunakan karena mereka dapat memberikan yang terbaik rasio biaya atau kinerja dan skala sampai dengan konfigurasi yang sangat besar ribuan node. Namun karena setiap disk secara langsung terhubung ke komputer melalui bus, menambah atau mengganti node cluster memerlukan disk dan data reorganisasi. Shared disk menghindar reorganisasi tersebut tetapi membutuhkan disk dapat diakses secara global oleh node cluster. Di balik penjelasan tadi, arsitektur cluster memiliki kelebihan penting. Ini menggabungkan fleksibilitas dan kinerja shared memory pada setiap node dengan diperpanjang dan ketersediaan shared apa-apa atau shared disk. Selanjutnya, dengan menggunakan off-the-shelf node shared memory dengan cluster interkoneksi standar membuat menjadi alternatif yang hemat biaya untuk properti multiprosesor high-end seperti NUMA atau MPP. Akhirnya, menggunakan SAN memudahkan manajemen disk dan penempatan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Syam akan menjelaskan tentang sistem basis data terdistribusi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, basis data terpusat seperti pada gambar hanya terletak serta dipelihara di satu lokasi saja. Database ini dimodifikasi dan dikelola dari lokasi itu sendiri. Yang pertama, pengertian. Jadi, sistem basis data terdistribusi itu adalah kumpulan basis data terhubung yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam basis data dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Sistem ini memungkinkan untuk menyimpan data di banyak komputer yang terletak di lokasi fisik yang sama, misalnya pusat data, atau juga mungkin untuk menyebar melalui jaringan komputer yang saling berhubungan. Sedangkan pada sistem basis data terdistribusi, bisa kita lihat sistem ini mempunyai beberapa database di lokasi yang berbeda dan terhubung lewat suatu jaringan komputer. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan sebuah implementasi dari sistem basis data terdistribusi. Berikut ini adalah beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, data yang sama disimpan pada database atau basis data yang berbeda di beberapa tempat. Yang kedua, seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem basis data terdistribusi mengacu pada sebuah basis data atau database yang berada di beberapa tempat atau lokasi. Selanjutnya, jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. Dalam aplikasinya, suatu sistem basis data terdistribusi banyak digunakan dalam berbagai kepentingan, yang sering dikenal dengan istilah transaksi atau perputaran dan juga pentransmisian data. Transaksi pada sistem basis ini terbagi ke dalam dua jenis transaksi. Berikut kedua jenis transaksi tersebut. Yang pertama disebut transaksi lokal. Transaksi lokal merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem basis data yang dilakukan pada suatu simpul yang sama dengan lokasi di mana basis data tersebut berada. Yang kedua adalah transaksi global. Transaksi global merupakan kebalikan dari transaksi lokal. Transaksi global menggunakan transaksi dan transmisi data dari simpul atau jaringan yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Selanjutnya adalah keuntungan dan kelebihan dari sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, kelebihan.
Ada beberapa kelebihan yang bisa diperoleh dari penggunaan dan juga pengimplementasian dari sistem basis data terdistribusi, yaitu 1. Pengelolaan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. Kedua, pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Ketiga, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Keempat, berkaitan erat juga dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Kelima, dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Dan yang terakhir, pengaksesan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Nah, ternyata meskipun baik untuk diterapkan dan juga diimplementasikan, sistem basis data terdistribusi juga memiliki kekurangan dan juga kerugian dalam menggunakannya. Berikut ini adalah beberapa kerugian dan kekurangan dari sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, meskipun mudah untuk dikembangkan, namun demikian, biaya pengembangannya cukup tinggi. Kedua, kapasitas storage yang harus diperbesar atau penyimpanan. Yang ketiga, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Sekian penjelasan dari sistem basis data terdistribusi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian selanjutnya network types. Nah, ada beberapa tipe jaringan yang umum digunakan saat ini. Yang pertama, local area network atau biasa disingkat dengan LAN. LAN ini adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabit per detiknya. Selain teknologi Ethernet, saat ini Wi-Fi juga sering digunakan untuk membuat LAN. Nah, tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi ini biasa disebut hotspot. Berbeda dengan jaringan area luas atau wide area network, LAN ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, mempunyai pusat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, dan tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. MAN ini merupakan suatu jaringan dalam suatu kantor dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Nah, jaringan ini merupakan gabungan beberapa LAN yang terletak pada satu kota yang dihubungkan dengan kabel khusus atau melalui saluran telepon dengan kecepatan transmisi antara 56 kbps sampai 1 mbps dan menggunakan peralatan seperti router, telepon, ATM switch, dan antena parabola. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN. Nah, WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Jaringan ini merupakan gabungan dari komputer LAN atau MAN yang ada di seluruh permukaan bumi ini yang dihubungkan dengan saluran telepon, gelombang elektromagnetik atau satelit dengan kecepatan transmisi yang lebih lambat dari LAN dan MAN dan menggunakan peralatan seperti router, modem, dan WAN switch. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.